Air pada wadah terbuka. Air yang ada pada wadah terbuka akan semakin berkurang dikarenakan butir-butir air menguap dari permukaan air dan akan keluar dari botol, sehingga menyebabkan air yang ada pada wadah terbuka itu semakin berkurang. Kemudian pada wadah tertutup, uap air yang terjadi tidak keluar dari botol karena bila uap telah jenuh, sebagian uap tersebut akan mengembun kembali dan akhirnya mengalir lagi ke tutup botol, sehingga air yang ada di wadah tertutup tidak akan berkurang. Nah, sekarang kita akan membahas kesetimbangan kimia. Apa sih kesetimbangan kimia itu? Kesetimbangan kimia artinya sama. Apanya yang sama? Nah, kita akan membahasnya. Kesetimbangan kimia menyatakan laju reaksi ke arah produk sama dengan laju ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah-ubah. Nah, yang sama itu laju reaksi dan ke arah produknya. Contoh kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pengaturan pH darah, siklus oksigen dalam tubuh, dan proses fotosintesis, serta kesetimbangan dalam tubuh perubahan wujud air. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri kesetimbangan kimia. Apa saja ciri-ciri kesetimbangan kimia? Selanjutnya ada reaksi bolak-balik. Reaksi bolak-balik ini zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Reaksi bolak-balik biasanya ditandai dengan panah berlawanan. Contoh reaksinya H2O tetap bolak-balik menjadi H2O. Kemudian bersifat dinamis. Reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan secara mikroskopis. Reaksi kimia. Reaksi kimia sangat berhubungan dengan kesetimbangan kimia. Seperti contohnya yang pertama reaksi irreversibel dan kedua reaksi reversibel. Contohnya telur yang belum dimasak dan telur yang sudah dimasak. Sudah jelas kan, telur yang sudah dimasak tidak dapat kembali seperti semula. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa reaksi irreversibel adalah zat hasil reaksi tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat atau sesudah reaksi berkesudahan. Reaksi irreversibel ditandai dengan panah satu arah. Contohnya NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O. Reaksi reversibel, contohnya es krim. Kita kan pernah membeli es krim ke pasar, kemudian kita membawanya ke rumah. Nah, jelas kan es krimnya pasti akan mencair. Jadi, reaksi reversibel merupakan zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi. Contohnya seperti es krim yang tadi, setelah kita bawa ke rumah mencair, kemudian kita simpan kembali di freezer, dia akan membeku kembali. Itu dinamakan reaksi bolak-balik. Reaksi bolak-balik ditandai dengan panah dua arah. Contohnya N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Jenis-jenis kesetimbangan kimia. 1. Kesetimbangan homogen. 2. Kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen merupakan kesetimbangan yang melibatkan zat-zat hanya dalam fase yang sama. Contohnya reaksi gas.
Kesetimbangan heterogen merupakan kesetimbangan yang melibatkan zat-zat dalam lebih dari satu fase kesetimbangan. Hukum kesetimbangan kimia. Hukum kesetimbangan kimia menyatakan bahwa jika suatu sistem dalam kesetimbangan dikenai perubahan pada faktor-faktor seperti suhu dan konsentrasi, akan mengimbangi perubahan dengan cara menggeser posisi kesetimbangannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.